Klasifikasi pada tunanetra, yang pertama adalah buta total, di mana kondisi tunanetra yang sama sekali tidak dapat melihat. Dan yang kedua, klasifikasi pada tunanetra yaitu low vision atau kurang melihat, di mana pada kondisi ini tunanetra masih dapat melihat atau masih mempunyai sisa-sisa penglihatan. Baik, saya akan melanjutkan mengenai karakteristik. Menurut Murti, terdapat beberapa karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, saat masih bayi tidak memberikan respon. Kedua, kontak mata anak tidak tertuju pada lawan bicara. Yang ketiga, suka berkedip dan menyipitkan mata. Yang keempat, mata berair. Yang kelima, psikis lebih mudah tersinggung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tunanetra pada bagian penyebab terjadinya ketunanetraan. Yang pertama yaitu prenatal. Pada faktor prenatal itu terbagi menjadi kedua, yaitu keturunan dan juga pertumbuhan anak dalam kandungan. Pada faktor keturunan, ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan terjadi dari hasil perkawinan bersaudara, sesama tunanetra, atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Kemudian selanjutnya yaitu pada faktor prenatal adalah pertumbuhan anak dalam kandungan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor postnatal. Pada postnatal, yang pertama yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Kemudian pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit Gournoe sehingga baksil Gournoe menular pada bayi yang akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilangnya daya penglihatan. Kemudian mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Kemudian kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain sebagainya. Hambatan pada tunanetra, di mana permasalahan yang berhubungan dengan informasi visual sehingga tunanetra sering mengalami masalah dalam mobilitas dan konsep yang tidak utuh, terutama bagi mereka yang buta total. Nah, dalam hambatan pada tunanetra ini terbagi menjadi 3, yaitu hambatan di dalam lingkup pengalaman. Indra penglihatan menjadi peranan penting bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi dari lingkungan sekitarnya. Jika fungsi penglihatan itu hilang, maka mengakibatkan adanya hambatan dalam memperoleh pengalaman penglihatan. Sedangkan yang kedua adalah hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Hilangnya penglihatan pada tunanetra mengakibatkan keterpisahan pada lingkungan, menjadikan individu itu sendiri pasif terhadap lingkungan. Berinteraksi dengan lingkungan memerlukan suatu kumpulan pengalaman konkret yang tersimpan dalam pikiran. Sebagai konsep dapat memberikan kemudahan bagi tunanetra untuk berinteraksi, sedangkan pada tunanetra sangat miskin dalam konsep. Konsep merupakan basis yang tersimpan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Semakin banyak seorang tunanetra mengetahui suatu konsep, atau misalnya dia mampu memahami banyak kosakata, dia mampu memahami suatu makna kata, itu akan mempermudah seseorang tunanetra untuk berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah hambatan mobilitas pada tunanetra. Dalam berpindah tempat, mobilitas bagi orang tunanetra merupakan akibat langsung dari ketunanetraan yang dimiliki oleh penyandang tunanetra tersebut. Keanekaragaman informasi dan keanekaragaman pengalaman akan memperoleh bila seseorang dapat bepergian dengan bebas dan mandiri. Untuk terciptanya interaksi dengan lingkungan, dibutuhkan adanya kemampuan berpindah-pindah tempat. Semakin mampu dan terampil seorang tunanetra melakukan mobilitas, semakin berkurang hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kebutuhan pembelajaran pada tunanetra itu dapat dilihat dari prinsip metode khususnya, yang pertama adalah membutuhkan pengalaman nyata, di mana guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari lingkungan melalui eksplorasi perabaan tentang situasi
dan benda-benda yang ada di sekitarnya, selain melalui indera-indera yang lain dengan benda nyata atau tiruan. Yang kedua, membutuhkan pengalaman menyentuh, di mana karena ketunanetraan menimbulkan keterbatasan kemampuan untuk melihat keseluruhan dari suatu benda atau kejadian, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang ketiga, membutuhkan belajar sambil melakukan, di mana guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa tunanetra untuk mempelajari suatu keterampilan dengan melakukan dan mempraktekkan keterampilan tersebut. Kebugaran jasmani dan gerak. Peserta didik berpaling terbalik seharusnya membutuhkan kebugaran jasmani dan gerak yang lebih baik daripada yang berpenglihatan pada umumnya. Karena bagi yang berpenglihatan, terbatas melakukan suatu gerakan memerlukan usaha yang lebih banyak daripada yang diperlukan lainnya. Gerakan tanpa melihat kurang efisien dalam menggunakan energi daripada gerak dengan melihat. Aktivitas yang tidak sukar yang menekankan pada pengembangan kekuatan dan daya tahan kardiovaskuler bagi berpenglihatan terbatas merupakan suatu yang perlu ditekankan. Kekuatan dapat dikembangkan dengan aman bagi peserta didik tunanetra melalui aktivitas misalnya mendorong, menarik, dan mengangkat seperti angkat beban menggunakan alat universal, atau mulai dengan tanpa beban terlebih dahulu kemudian diberikan beban. Nah, contoh kebugaran jasmani dan gerak ini dapat dilakukan dengan misalkan latihan isomatik atau memanjat tali jala yang digantungkan, lari di tempat, sepeda yang berada di tempat, atau lari menempuh jarak tertentu atau memakai treadmill. Baik, saya akan melanjutkan mengenai keterampilan dan pola gerak dasar. Yang pertama ada pengertian gerak. Menurut Kosim, gerak merupakan aspek perkembangan individu yang paling menonjol dan jelas dapat dimengerti. Gerak juga merupakan sifat kehidupan karena tanpa gerak manusia pasti mati. Manusia dapat hidup karena adanya gerak. Misalnya gerak pernapasan, gerak peredaran darah, dan gerak pencernaan makanan. Sedangkan menurut Sugianto, gerakan adalah aksi atau proses perubahan letak atau posisi ditinjau dari satu titik tertentu sebagai pedoman menurut pedomannya. Sedangkan menurut Agus Mahendra dan Yuda Muhammad Saputra, kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Berbagai gerak dasar. Gerak berjalan dan memegang suatu benda yang telah dilakukan pada masa sebelum akan semakin dikuasai pada masa selanjutnya. Selain itu, anak menguasai gerakan-gerakan lain yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari gerakan berjalan dan memegang. Berikut diuraikan beberapa gerak dasar sebagai berikut, yaitu berbaring, berjalan, berlari, melompat, meloncat, melempar, berjingkat, menendang, menangkap, dan memukul. Aktivitas tersebut dapat berupa: yang pertama, menyebutkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, dapat menggerakkan bagian-bagian tubuh secara terpisah. Di sini, anak tunanetra dapat melakukan keterampilan dan pola gerakan dasar seperti berjalan di tempat, memiringkan kepala, dan menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri. Yang ketiga, mengkoordinasikan gerak dari 2 bagian tubuh seperti gerakan menggeser kaki ke samping. Yang keempat, merasakan ukuran dari bagian tubuh. Anak didik tunanetra bisa membedakan bentuk bagian dari anggota badan melalui perabaan. Contohnya, seperti membedakan ukuran bagian badan. Yang kelima, melatih keseimbangan dengan cara memelihara keseimbangan di atas balok keseimbangan yang rendah.
Franz dan Jasma memberikan beberapa pedoman untuk mengadaptasikan permainan agar peserta didik berpenglihatan terbatas dapat ambil bagian secara aman dan sukses, yaitu dengan cara yang pertama, ada menempatkan alat yang berbunyi dalam bola, pada gawang, dalam keranjang, dan pada tempat hinggap atau base. Yang kedua, gunakan formasi rantai. Yang ketiga, aktivitas dimulai dari tempat yang tetap. Yang keempat, memanfaatkan keadaan permukaan tempat bermain untuk menyatakan batas lapangan permainan dan daerah luar batas permainan. Yang kelima, ubah susunan tekstur dari alat. Yang keenam, gunakan dinding yang telah dilapisi atau ditutup dengan bagian yang lunak. Yang ketujuh, gunakan fluid, memanggil atau meneriakkan nama. Yang kedelapan, ukuran lapangan permainan diperkecil. Yang kesembilan, batasi jumlah peserta dari kedua tim. Yang ke-10, bermain dengan gerak lambat bila memperkenalkan permainan baru. Yang ke-11, gunakan bau sebagai tanda dalam situasi tertentu. Yang terakhir, 12, beritahu permainan yang lain bila seseorang pemain meninggalkan lapangan atau daerah permainan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberikan pengajaran pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunanetra. Secara mendasar, yang perlu dirancang dalam pembelajaran adaptif yang dapat memenuhi kebutuhan bimbingan tunanetra itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelas, program, dan layanannya. Baik, yang pertama yaitu kelas atau lokasi pembimbingan tunanetra berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah program pembimbingannya dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik serta tingkat kemampuan setiap tunanetra. Kemudian yaitu rencana program yang individual. Kemudian selanjutnya adalah peran orang tua dalam menyusun dan merancang program bagi tunanetra. Selanjutnya adalah tim ahli. Tim ahli yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program pembelajaran bagi tunanetra. Kemudian selanjutnya yaitu layanan dalam pembelajaran tunanetra perlu dirancang yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, tingkat kelainan, dan kemampuan tunanetra. Baik, yang selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan bimbingan bagi tunanetra harus memperhatikan dan memodifikasi beberapa hal. Di antaranya adalah modifikasi jarak sehingga anak dapat mengenali objek dan kalau perlu sedekat mungkin agar dapat melihat lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah izinkan anak mendatangi dan menyentuh sesuatu yang guru tunjukkan. Tanyakan pada anak apa yang ia ketahui dan lihat. Kemudian selanjutnya adalah gunakan warna yang menyala dan kontras. Letakkan warna yang menyala dan kontras pada target dan sasaran yang akan dituju tunanetra. Hal ini akan mempermudah untuk mengenali target. Kemudian selanjutnya adalah bila menggunakan warna dalam suatu aktivitas, biarkan anak tunanetra sendiri yang memilih warna mana yang dapat kelihatan lebih jelas. Selanjutnya yaitu kombinasikan stimulus visual dengan stimulus pendengaran. Kemudian juga gunakan pencahayaan yang optimal. Tidak silau bila tidak akan menyulitkan tunanetra dalam bergerak dan beraktivitas jasmani. Kemudian selanjutnya yaitu yakin bahwa anak sudah mengerti tentang body plan seperti depan, belakang, sisi tubuh. Bila tidak, ia tidak akan mengerti perintah-perintah yang menggunakan arah, jarak, dan posisi. Kemudian adalah di samping menunjuk, gunakan kata arah yang spesifik dan konkret seperti kiri, kanan, depan, belakang, dan sebagainya. Kemudian gunakan instruksi dan petunjuk yang bisa diraba. Kadang-kadang tunanetra mengalami kesulitan dalam meniru. Siapkan orang lain yang dapat diraba.
Kemudian selanjutnya itu dalam kegiatan tertentu, pasangkan yang tunanetra berat dengan yang low vision. Kemudian gunakan peralatan yang adaptif seperti bunyi-bunyian. Contohnya bola yang berbunyi, lokasi tujuan yang bersuara. Kemudian yang terakhir yaitu perhatikan situasi yang berpotensi akan menimbulkan bahaya bagi tunanetra dalam beraktivitas. Cabang olahraga prestasi bagi penyandang tunanetra. Yang pertama adalah golball. Golball merupakan permainan bola bagi para penyandang tunanetra. Dalam pertandingan golball ini, bola berisi bel untuk memungkinkan pemain dapat mendengar laju, arah bola dan menghentikan bola dengan tubuh atlet. Pertandingan dimainkan pada lapangan berukuran 18 meter x 9 meter dalam 2 kali pertandingan selama 7 menit. Tim memiliki 3 pemain di setiap sisi. Saat bermain, mata atlet ditutup dengan penutup mata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai olahraga renang untuk anak tunanetra. Renang juga merupakan salah satu olahraga yang dipertandingkan untuk atlet yang mengalami hambatan penglihatan. Dalam pertandingan renang ini harus memperhatikan sarana dan prasarana sehingga dapat mendukung perenang yang mengalami hambatan penglihatan. Di antaranya adalah yang pertama ada tali pembatas dan pelampung. Tali pembatas dan pelampung biasanya terletak di antara jalur pada kolam renang. Tali pembatas berfungsi sebagai penanda wilayah dan juga pengaman bagi perenang tunanetra. Yang kedua, garis kolam yang tebal dan kontras. Garis tebal dan kontras adalah untuk perenang yang masih memiliki sisa penglihatan dapat melihat garis tebal dan kontras sebagai pedoman arah berenang. Yang ketiga, bel yang berbunyi di bagian kanan dan kiri. Dengan bunyi yang berbeda, bel ini berfungsi untuk sebagai penanda arah bagi perenang tunanetra. Baiklah, selanjutnya yaitu cabang olahraga prestasi bagi peserta didik tunanetra dan bentuk modifikasinya. Yang ketiga, cabang olahraga ketiga yaitu adalah atletik lari. Nah, dalam cabang olahraga atletik lari untuk tunanetra, standar metode adaptifnya yaitu tunanetra menggunakan pasangan orang normal sebagai media partner. Di garis finish akan diberi sinyal bunyi tepukan sebagai orientasi tujuan lari tunanetra. Lalu secara bersamaan mereka akan berlari berdampingan. Posisi tangan pelari tunanetra total itu memegang tali yang digenggam oleh pelari pendamping. Saat berlari, ketika terjadi persinggungan arah oleh tunanetra total akan diatasi oleh pendamping dengan memasang badan penahan agar si tunanetra dapat berlari dengan arah yang tepat. Di tiap langkah pendamping juga akan memastikan posisi tunanetra apakah sudah di tempat yang benar dengan membisikkan padanya. Metode lari secara individual oleh atlet tunanetra tidak jauh berbeda. Bunyi sebagai tujuan harus dibunyikan secara konstan oleh pengawas satu. Lalu di luar lapangan terdapat pengawas yang akan meneriakinya. Namun tetap saja kontrol pada tubuh tunanetra itu tidak seteratur ketika ia berlari bersama pendamping dikarenakan banyak terjadi pergeseran posisi, yang mana hal ini dapat berpengaruh pada kecepatan lari. Kemudian cabang olahraga tunanetra yang keempat yaitu adalah tenis meja tunanetra. Adaptasi lapangan tenis meja tunanetra yang dimana lapangan tenis meja lebih besar masing-masing 5 cm di bagian kiri, kanan, dan belakang. Nah, kelebihan lebar 5 cm ini bentuknya lebih rendah dari lapangan utamanya dan bagian luarnya ditinggikan kira-kira 10 cm untuk menghalangi bola supaya tidak keluar. Kemudian selanjutnya adalah adaptasi bat
tenis meja tunanetra. Pada bat tenis meja biasa masih dilapisi karet untuk pemantul, namun untuk bat tenis meja tunanetra itu tidak terdapat karet, sehingga cukup dengan papan dasarnya yang biasanya terbuat dari triplek atau kayu. Selanjutnya yaitu adaptasi bola tenis meja, yang dimana bola tenis meja itu diberi benda yang bisa menimbulkan bunyi. Biasanya diberi gotri sepeda ukuran kecil sebanyak 3-4 biji. Pada saat bola bergerak, maka akan menimbulkan bunyi. Kemudian selanjutnya yaitu adalah adaptasi peraturan permainan. Nah, dalam adaptasi peraturan permainan, net yang digunakan untuk permainan tenis meja tunanetra sama seperti yang digunakan pada tenis meja biasa, hanya saja posisi bawah netnya harus bisa dilalui oleh bola tenis meja, sehingga lubang bawah net itu lebih besar atau netnya lebih tinggi dari ukuran bolanya. Kemudian cara bermain tenis meja tunanetra itu bolanya bukan dengan cara dipukul, melainkan didorong dengan menggunakan bat yang telah dikelupas kulitnya. Biasanya cara mendorong bola dengan posisi backhand, akan tetapi juga diperbolehkan dengan posisi forehand. Baiklah, selanjutnya yaitu 10 pin bowling tunanetra. 10 pin bowling yaitu permainan menggelindingkan bola khusus dengan berat tertentu ke arah pin yang disusun seperti segitiga di ujung lintasan, dan hanya menggunakan satu tangan saja. Dalam satu pertandingan single terdapat 6 game dan 4 game untuk double dan trio. Dalam satu game terdapat 10 frame dengan 2 kali kesempatan lemparan di tiap framenya. Perfect game diperoleh jika pemain mendapatkan skor 300 dalam permainannya. Para bowling dibagi dalam beberapa kelas pertandingan, seperti kelas tunanetra, tunadaksa, dan tunagrahita. Tunanetra terbagi menjadi 3 kelas, yaitu 10 pin bowling 1 dengan klasifikasi buta total, dan 10 pin bowling 2 atau TPB2 dengan klasifikasi low vision dengan jarak pandang 1 meter, dan 10 pin bowling 3 atau TPB3 low vision dengan jarak pandang 3 meter. Catur tunanetra. Pada pertandingan catur tunanetra ada beberapa hal yang dimodifikasi. Yang pertama adalah papan catur yang dirancang khusus, minimal berukuran 20 x 20 cm. Petak hitam permukaan sedikit lebih tinggi, memiliki lubang pada setiap petakannya. Dan yang kedua adalah persyaratan buah catur, di mana setiap buah catur diberikan tiang kaki di bawah agar dapat ditangkap di lubang itu. Buah catur disesuaikan dengan rancangan Staunton dan buah hitam diberikan tanda khusus. Aturan permainan juga dimodifikasi. Pada papan permainan tunanetra, buah catur dianggap disentuh jika buah itu dicabut dari lubangnya. Pada waktu pemukulan, buah yang dipukul itu sudah dipindahkan dari papan catur pemain yang giliran melangkah. Langkah dianggap sudah dijalankan bila buah tersebut sudah ditancapkan pada lubang yang lain. Langkah itu sudah diucapkan, hanya sesudah itu berulah jam lawan boleh dijalankan. Dan yang terakhir adalah pemain tunanetra berhak memiliki pembantu yang mempunyai salah satu atau semua tugas.